Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Arianto, kelas 2183C, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sonmuari. Pertama-tama, marilah kita download terlebih dahulu VirtualBox. Di sini sudah masuk di website virtualbox.org. Kita ke download, lalu kita download. Simpan di folder download. Simpan di sini saja, kita simpan di D, lalu kita download. Oke, lalu kita buka saja ya, kita install VirtualBox-nya. Kita install ya guys. Kita next, kita yes, install. Kita install terlebih dahulu ya. Oke, lalu kita finish saja, kita langsung buka saja. Oke, di sini udah ada ya VirtualBox. Kita delete dulu saja. Kita remove delete files. Kita remove delete files. Oke, lalu kita akan menginstal Ubuntu. Caranya adalah klik new. Kita bikin namanya ya. Kita bikin namanya Ubuntu. Kita pilih tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Setelah selesai, kita next. Ini adalah pengaturan base memory ya. Kita bikin di sini 1,5 GB saja, 1536. 1 GB-nya itu 1024 byte. Jadi kalau 1,5 GB atau 1,5 GB itu 1536 byte. Lalu kita next saja, kita bisa atur prosesnya. Kita atur juga boleh. Kita next. Lalu kita membuat virtual hard disk. Di sini saya bikin 20 GB saja agar tidak terlalu besar. Kita next. Lalu kita finish ya. Kita finish. Setelah selesai, kita start di sini. Lagi berjalan. Oke, nah ini dia sudah muncul ya. Dia non-bootable ya. Jadi kita harus milih terlebih dahulu. Kita folder ya. Kita cari file Ubuntu yang telah kita download. Sebelumnya saya sudah mendownload filenya. Kita akan menginstal Ubuntu versi 22.4.1 ya. Kita open di sini, lalu klik mount and retrieve boot. Oke, di sini sudah muncul. Di sini ada 4 pilihan, ada try or install Ubuntu
Ubuntu set grafik, OM install, dan test memori. Kita klik saja try or install Ubuntu, kita klik enter. Ya, ini udah ngebut ke Ubuntu-nya ya. Jadi kita tunggu saja. Ngebut ke Ubuntu-nya. Kita tunggu proses penginstalannya. Oke, baik, ini udah masuk ke Ubuntu-nya ya. Setelah agak lama loading tadi, kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Proses penginstalannya. Nah, di sini kita bisa mulai proses instalasinya ya. Di sini ada pilih bahasa ini. Kita cari apakah ada bahasa Indonesia di sini. Indonesia. Oh, tidak ada ya di sini. Karena tidak ada. Oh, ada bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia aja. Kita klik pasang Ubuntu ya. Pasang Ubuntu. Lalu susunan papan ketik ini kita klik. Ini bahasa Indonesia. Kita nggak usah pilih ya untuk susunan papan ketik ini. Kita langsungkan saja. Lanjutkan. Di sini ada beberapa ini ya. Anda ingin memulai dengan memasang apa? Bisa segala macam ya. Kita install normal saja ya. Oh, maaf, pencet kembali. Harusnya kita pencet lanjutkan ya. Ini tadi milih bahasa ya tadi. Kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Lalu di sini untuk instalasinya ini karena kita menggunakan VirtualBox, jadi kita pilih yang opsi ini saja, hapus disk dan pasang Ubuntu. Kalau menggunakan dual boot, kita milih yang kedua ya. Oke, lalu kita klik lanjutkan di sini. Oke, di sini kita memilih di daerah mana ya. Ini sudah terset Jakarta. Kita lanjutkan saja. Di sini kita klikkan nama ya. Untuk nama di sini kita bikin Firman. Kita bikin Budi saja sesuai soal. Kita bikin Budi di sini. Budi Sandi. Kita nggak usah set Sandi ya guys ya. Kita tetap harus perlukan Sandi di sini. Harus tetap memerlukan Sandi. Kita bikin Sandinya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita bikin nama saya saja di sini. Lanjutkan. Kita tunggu ya, sudah login di sini.
Oke, di sini sedang proses pemasangan. Sepertinya akan saya skip saja untuk proses ini. Baik, di sini proses pemasangan atau instalasinya sudah selesai. Di sini ada tulisan nyalakan ulang sekarang. Kita pencet saja nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini proses menyalakan ulang. Oke, ini please remove the installation medium. Kita klik enter. Kita tunggu proses booting terlebih dahulu. Baik, ini sudah masuk ke Ubuntu-nya ya. Di sini ada tulisan sambungkan akun Anda. Kita klik lewatin saja. Kita selanjutnya saja. Next saja ya ini ya. Layanan lokasi nggak perlu sih. Kalau mengikuti juga nggak apa-apa. Next. Selesai ya. Oke. Proses instalasi Ubuntu-nya telah selesai. Lalu kita bakal coba ke terminal ya. Ini terminal. Kita coba cari terminalnya. Ini ada terminal. Kita taruh di sini saja. Terminal. Informasi pembaruan kita tutup saja ya, kita nggak usah perbarui. Ini saya nanti. Sekarang kita masuk ke terminal ya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke terminal. Sebentar saya lihat soal terlebih dahulu. Baik, dalam soalnya disuruh membuat dua user, yang pertama Budi dan Icon. Oke, kita buat terlebih dahulu ya. User Budi dan juga user Icon. Pertama-tama untuk membuat user, kita ketikkan perintah sudo terlebih dahulu, lalu add user untuk menambahkan user. Yang pertama adalah Budi. Oke, Budi kita masukkan dulu terlebih dahulu password dari Firman atau user Firman. Oke, di sini menambahkan pengguna Budi, lalu buat
password untuk user Budi. Untuk passwordnya kita bikin oke, kita enter, kita ketikkan kembali passwordnya, kita enter. Nama lengkap kita skip saja ya untuk nama lengkapnya. Oke, oke. Apakah informasi benar? Yes. Ini kita cek terlebih dahulu user Budi ini udah ada belum. Nah, di sini udah ada ya user Budi. Lalu yang kedua kita bikin user icon. Sama seperti membuat user Budi, kita ketikkan sudo add user icon. Kita klikkan enter. Passwordnya kita samain aja sama yang Budi agar tidak lupa. Kita ketikkan ulang. Kita skip juga ya nama lengkap, nomor ruangan, telepon kantor, telepon rumah, lain-lainnya kita skip. Kita ketikkan yes. Lalu kita cek di sini apakah sudah ada user icon. Nah, di sini sudah ada user icon di sini. Kita clear dulu ya biar bersih. Oke. Lalu di soalnya ini buat folder UAS di user Budi. Buat folder UAS di folder Budi. Caranya kita login terlebih dahulu ya ke user Budi. Dan ketikkan kata sudo login Budi. Sandinya oke, ini sudah masuk ya di sini. Sudah masuk ke Budi. Kita clear aja biar bersih. Oke. Lalu tadi membuat file ya. Membuat folder di user Budi. Caranya ketikkan make mkdir atau make directory. Lalu ini kita bikin folder UAS ya. Kita bikin folder UAS, enter. Lalu kita cek ya, apakah folder UAS ini udah dibuat atau belum. Di sini sudah dibuat folder UAS. Oke. Lalu kita membuat dua folder lagi, UAS 1 dan UAS 2. Kita masuk terlebih dahulu ke folder UAS. Kemudian cd UAS. Setelah masuk ke sini, kita lihat dulu isinya apakah ada isinya atau tidak. Ternyata tidak ada isinya. Lalu kita bikin folder UAS 1 dan UAS 2 ya. UAS 1 mkdir UAS 2. Enter. Kita cek sudah ada di sini UAS 1 dan UAS 2. Lalu pada folder masih sama di folder UAS. Di folder UAS ini kita bikin file berupa txt ya. Caranya kita ketikkan cat file mahasiswa mhs.txt. Kita enter. Oke. Kita ls kembali, ini sudah ada di sini mahasiswa.txt. Lalu kita pindahkan folder mahasiswa ini, mahasiswa.txt ini ke UAS 1. Caranya belum. Sorry. Kita bikin dulu isi dari mahasiswa txt ini, isinya tuh yaitu nama, kelas, dan prodi. Caranya kita ketikkan echo nama Ahmad Firman Arianto. Oke, kita bikin kelas 2183C
dengan prodi sistem informasi. Kita tutup tanda petiknya, lalu kita arahkan ke mahasiswa mhs.txt. Kita enterkan. Lalu kita cek di sini di body ya. Kita masuk ke body terlebih dahulu. Nah, ini dia folder UAS. Lalu ini mahasiswa tadi, kita cek dulu dalamnya. Oke, autentikasi. Nah, di dalamnya ada nama, kelas, dan prodi. Lalu kita ke terminal kembali. Kita pindahkan file txt mhs.txt ini ke UAS1. Caranya kita klik mv mhs.txt ke UAS1. Klik, lalu kita cek dulu ya di folder UAS ini. Sudah tidak ada lagi file mahasiswa.txt. Lalu kita masuk ke folder UAS1. Kita buka. Di sini sudah pindah ke file mahasiswa.txt ini sudah masuk ke folder UAS1. Lalu kita pindahkan file mhs.txt ini ke UAS2. Caranya kita klik mv lalu kita masuk ke direktori UAS terlebih dahulu, lalu ke UAS2 ya. Kita enter kan, lalu kita klik ya, kita ls dulu. Ini di folder UAS1 sudah tidak ada lagi file mhs.txt. Lalu kita kembali ke folder UAS, kita ls, lalu kita cd, kita masuk ke folder UAS2. Kita ls, kita masuk ke folder UAS2 dan file mhs.txt-nya sudah masuk ke folder UAS2. Lalu kita pindahkan folder UAS2 ini ke user icon yang telah kita buat. Caranya adalah kita kembali dulu ya. Oke. Lalu kita masuk ke pindahkan file UAS2 ke user icon. Sudo move mv UAS2. Sorry. Kita cd terlebih dahulu. Cd UAS sudo UAS. Kita cek terlebih dahulu ini di mana, di folder home ya. Di folder home user icon, di sini user iconnya masih kosong ya di sini. Kita home, lalu icon, kita enterkan password dari Budi, kita masukkan, kita enter. Budi not sudo r file. Oke, bentar kita clear dulu ya. Ini filenya masih belum pindah ya, masih belum pindah. Untuk cara memindahkan folder
untuk memindahkan folder UAS2 ini ke user user icon, itu caranya seperti ini guys ya. Caranya itu pertama kita exit terlebih dahulu ya. Kita exit terlebih dahulu, masuk ke user ini ya dulu. Kita buat tadi, kita ketikkan sudo add user budi sudo. Jadi ini tuh perintah untuk menjadikan user budi atau memberikan akses sudo terhadap atau akses admin kepada budi. Enter. Nah, user budi telah masuk ke dalam grup sudo. Nah, baru kita login kembali ke user budi. Oke, sandi. Oke, kita clear terlebih dahulu ya. Lalu cara untuk memindahkan folder UAS2 ke user icon ini caranya seperti ini. Kita klikkan sudo mv UAS2 ke home ke icon. Jadi di sini ini home icon. Jadi ini home lalu icon. Kita enterkan. Kita masuk terlebih dahulu ke folder UAS. Lalu kita tekan sudo mv UAS2 home icon. Oke, lalu kita cek lagi ya, cd ls. Di sini folder uas cd uas ls. Di sini folder uas 2-nya udah hilang ya, udah nggak ada. Kita cek terlebih dahulu. Folder uas 2-nya udah nggak ada di sini. Lalu kita login ke user icon. Login ke user icon. Kita clear dulu. Kita klik ls. Di sini udah ada ya, nih uas 2 ya. Udah ada uas 2 di sini. Udah pindah di sini. uas 2. Kita cd in lagi. uas 2 ls ini sudah ada ya. Lalu selanjutnya kita akan merubah hak akses uas 2 user group dan folder menjadi drwx. Kita klik ls setelah. Nah, di sini kita akan merubah hak akses ininya ya menjadi drwx min ini ya. Caranya klik sudo chmod saja di sini, chmod 700. Di sini kita ubah terlebih dahulu uas 2. Operasi tidak diizinkan, kita sudo dulu chmod 700
UAS 2. Oh, ini nggak bisa, kalau seperti ini belum dikasih akses ya, akses sudo ya. Jadi kita masuk ke ini dulu. Kita berikan akses sudo add user icon sudo. Setelah selesai kita login kembali, sudo login icon sandi lebih dahulu. Kita klik ls.lah ya. Oke, lalu kita edit ya. chmod 700 ini untuk merubah dia menjadi drwx seperti ini, drwx min. Kita coba terlebih dahulu. Oke, tidak bisa, kita pakai sudo ya. Coba pakai sudo 700 uas 2. Oke, kita klik ls spasilah. Nah, ini dia ya perbedaannya. Ini drwx min dengan ini uasnya drwx rwx jadi drwx min. Mungkin cukup sekian ya video tugas akhir semester atau UAS dari saya Ahmad Firman Arianto. Mungkin ada beberapa kesalahan yang dimaklumi karena masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.